Ustaz, terdapat perbezaan pendapat tentang zikir atau wirid sesudah salat fardu. Wirid atau zikir setelah salat fardu. Yang ditanya ni, apakah zikir itu dilakukan dengan suara yang kuat atau perlahan? Hadirin dan hadirat, semua kita tahu, setelah salat fardu ada zikir-zikir tertentu yang kita perlu baca dan besar ganjarannya. Antara lain istighfar 3 kali. Antara lain Allahumma anta salam wa minka salam. Antara lain ayatul kursi. Antara lain 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Antara lain subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang jadi pertanyaan, bila kita salat berjamaah, apakah makmum perlu ikut sebagaimana bacaan imam? Atau boleh buat masing-masing? Apakah imam ketika berwirid atau berzikir tersebut dengan suara keras, jahar, atau sir, atau perlahan? Itu pertanyaannya. Jawabannya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilal imam liyu'tamma bih." Imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Itu bunyi hadis. Maksudnya imam salat, ya. Apa definisi atau ta'arif salat? Definisi atau ta'arif salat, sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oleh sebab itu makmum di belakang jangan takbir sebelum imam takbir. Jangan rukuk sebelum imam rukuk. Begitu juga i'tidal, begitu juga sujud. Malah dari i'tidal ke sujud, jangan kamu bergerak dari i'tidal sebelum imam tersebut sampai dahinya sujud di bumi atau di sejadah. Baru kita turun. Setelah imam sujud sampai dahinya ke bumi. Karena definisi salat itu bermula dari takbir, diakhiri dengan salam, maknanya selesai salam, imam tak perlu diikuti. Zikirlah masing-masing. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah beberapa kali. Cuma untuk subuh dan maghrib 10 kali sebaiknya. Baca masing-masing. Sebab itu bukan lagi dalam salat. Bagaimana bacaannya, Pak Ustaz? Memang ada riwayat yang mengatakan bahawa kami tidak tahu berakhirnya salat Nabi kecuali mendengar suara zikir atau wirid yang dibaca
setelah salam. Sebagaimana kata-kata Abdullah ibnu Abbas. Sebab ketika itu beliau sedang masih kecil. Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasul, masih kecil. Kami tidak mengetahui salatnya Rasul secara berjamaah kecuali dengan mendengar suara wirid atau zikir mereka. Itu memberi isyarat zikir sesudah salat dibaca dengan kuat sehingga didengar. Tapi kita kena ingat, apa dia Pak Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang membaca zikir dengan kuat pada peringkat awal. Pada peringkat awal maknanya untuk mengajar para jemaah bagaimana cara berzikir. Macam mana hendak mengajar tapi dengan suara perlahan? Tapi setelah para sahabat semuanya tahu apa yang patut mereka baca setelah salat, mereka membaca zikir dengan perlahan-perlahan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul zikri al-khafi." Sebaik-baik zikir adalah perlahan-perlahan. Dan itulah antara rahasianya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai memberi salam, beliau akan membalikkan badannya melihat ke arah jemaah. Ada yang mengatakan menganan, ada yang mengatakan baginda berbalik menghadap para jemaah. Apa di antara lain matlamatnya? Matlamatnya antara lain ingin melihat kalau ada di antara jamaah yang masbuk, yang datang terlambat, yang perlu menambah lagi beberapa rakaat yang tertinggal. Bagaimana ketika itu bila imam dan para jemaah berdoa, berzikir, berwirid dengan suara yang kuat? Tidakkah itu mengganggu khusyuknya para makmum yang ingin menambah lagi beberapa rakaat? Yang apabila terganggu dengan wirid tersebut, dengan suara yang kuat, apalagi pakai mic, boleh membawa kepada dosa. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut hadis Nabi. Bila ada sesuatu hadis, cara memahaminya ada dua. Ada yang namanya tekstual. Teks maknanya berdasarkan teks. Memang ada hadis yang mengatakan Nabi itu membaca wirid setelah selesai salat fardu dengan kuat. Memang ada. Tapi kita juga mesti lihat dari sudut kontekstual. Apa konteksnya? Konteksnya Nabi berzikir dengan kuat itu untuk mengajar. Dan Nabi tidak akan kuat setelah itu, setelah mereka semua faham bagaimana cara berzikir. Lebih-lebih lagi, Nabi tidak akan buat kalau ada orang-orang yang masbuk, yang ingin menambah beberapa rakaat lagi. Sebab perbuatan itu boleh mengganggu khusyuknya orang yang sedang salat. Wallahu a'lam. Jadi sebaiknya, kesimpulannya, berzikirlah masing-masing, tak perlu ikut imam. Kalau ingin berdoa, berdoalah masing-masing. Berzikirlah sesuai dengan apa yang kita hafal masing-masing.
tak perlu ikut dan serentak sebagaimana bacaan imam yang kita lihat pada banyak tempat. Mudah-mudahan penerangan ini dapat difahami.